Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh ini sepuh yang saya muliakan, orang-orang yang kami tuakan, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami, pengurus Yayasan Darut Taqwa, Ta'mir Masjid Darut Taqwa, dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, serta seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan panjang usia, sehat walafiat sekeluarga, dan sambil mendoakan saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana, apapun yang menimpa mereka, mudah-mudahan Allah tabahkan hati mereka, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi korban jiwa, yang meninggal dunia, mudah-mudahan minasyuhada'i wa husnil khatimah. Kita semuanya mudah-mudahan diberikan rizki yang barokah, umur yang barokah, keluarga yang barokah, dan mudah-mudahan segera bisa berziarah ke Makkah Madinah suatu saat meninggal husnul khatimah. Kita awali dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram dengan syarahnya Subulus Salam, Subulus Salam al-Mausilati ila Bulughil Maram min Adillatil Ahkam. Ya, jadi kitab syarah Bulughul Maram dari kitab yang disyarahi Subulus Salam menjelaskan sampai di bab qitalu atau babu qitali ahlil baghi, bab tentang anjuran atau perintah memerangi ahli baghyun. Itu bahasa Jawanya lacut, durhaka, tapi dalam bahasa istilah fikihnya disebut dengan pemberontak, atau dalam bahasa kerennya politiknya itu kudeta. Ya, pernah dengar kudeta ya. Jadi ternyata di dalam Islam itu juga membahas terkait dengan keutuhan berlembaga, keutuhan berorganisasi, keutuhan berjamaah, bahkan keutuhan berbangsa dan bernegara. Jadi sebelum ada NKRI harga mati, itu sebetulnya sudah jauh disebutkan oleh Kanjeng Nabi bahwa orang yang ingin merusak suatu persatuan itu bahkan di dalam Islam itu boleh dibunuh. Ya. Jadi babu qitali ahlil baghi, bab dianjurkannya, diperintahkannya membunuh para pemberontak. Al-baghyu masdaru bagha alaih. Al-baghyu itu dari kata al-bagha atau bagha alaih, orang yang ala wa dzalama wa adala 'anil haqqi. Ala itu maknanya tinggi, kemudian diartikan al-kibru, kesombongan. Ala itu diartikan merasa paling tinggi, merasa paling hebat, yang oleh bahasa istilahnya kemudian disebut dengan sewenang-wenang. Ya. Jadi yang disebut ahlul baghi di sini adalah orang yang bersifat ala, sewenang-wenang, kemudian wadzalama, dan selalu berbuat aniaya, berbuat kezaliman, kemudian wa'adala 'anil haqqi, dan berpaling, ya. Berpaling atau bahasa Surabayanya mencleng, ya. Mencleng dari kebenaran. Ya, jadi kata-kata adalah itu sebetulnya makna letterleknya itu jejeg. Ya, jejeg. I'tidal, nah itu sama dengan itu. I'tadala ya'tadilu i'tidal. Tapi kalau adalah ini dihubungkan dengan kata bi, ya, adalah bi itu menjejekkan, meluruskan. Tapi kalau adalah an, ya, misalnya adalah bil haqqi, berarti menjejekkan, memperkuat kebenaran. Tapi kalau adalah anil haqqi, nah ini sebaliknya. Berarti memencengkan berpaling dari kebenaran.
Sama dengan panjenengan kalau mendengarkan hadis an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Raghiba itu makna aslinya demen, cinta, seneng, suka. Ya. Tapi kalau digandengi dengan huruf bi, raghiba bi, ya. Misalnya saya bilang raghiba bi al-mar'ati as-solihati. Saya demen seorang wanita yang soleh misalnya. Ya, tuh. Berbeda lagi solihah. Berbeda lagi dengan rohibaan. Kalau rohibaan itu justru membenci, Pak. Sebaliknya. Itu indahnya bahasa Arab seperti itu. Nah, di sini termasuk wa'adala 'anil haqqi, dan orang yang menyimpang dari kebenaran. Bon. Ini banyak sekali maknanya yang tidak disebutkan oleh Asy-Syarih Imam As-Sun'ani. Wa dzakara asy-syarih rahimah ma'nahul istilahi huna wasaqahu 'alal istilahi al-hadawiyah. Jadi menurut Imam Al-Hadawiyah yang dianut oleh Syekh As-Sun'ani pengarang Subulus Salam ini tidak bisa disebutkan secara rinci maknanya pemberontak ini karena memang secara spesifik di sini tidak ada walam nadzkur huna li adamin tibaqil ahadisi alaihi, karena tidak ada kesinkronan secara redaksional dengan beberapa hadis. Melainkan Ahlul Baghi ini adalah satu istilah dari sebuah kesimpulan tentang dibencinya ya orang-orang yang berpaling atau melarikan diri atau mengeluarkan diri dari suatu jamaah atau komunitas. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang pertama Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, menyampaikan apa? Dawuhnya Kanjeng Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ya, alainas silaha falaysa minna, muttafaqun alaih. Man hamala, barang siapa yang membawa, barang siapa yang menenteng, barang siapa yang mengangkat ya, alaina kepada kami kaum muslimin. Ya, mengangkat apa? As-silaha. Apa? Pedang. Makna letternya silah itu pedang. Karena umumnya pada saat itu orang berperang pakai pedang. Kalau sekarang bisa jadi dengan tembak, dengan bom, dengan macam-macam. Nah, barang siapa, maka di sini diartikan senjata. Apa saja senjatanya? Silaha falaysa minna. Angkat senjata untuk memerangi kami muslimin. Kalau kiai saya itu apapun perbedaan pendapat kita, apalagi perbedaan pendapatan kita, ya. Pendapatan saya dengan Pak Yanto ini, sehat Pak Yanto ya. Ini beda. Ya, beda pendapat itu sudah biasa. Maka jangan kemudian usahakan tidak saling membenci, apalagi sampai memerangi. Ya, ini tidak termasuk golongan Rasulullah. Maka dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan ya, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna. Ya, atau dalam istilah lain falaysa minhum. Orang yang tidak peduli kepada urusan sesama muslim, berarti orang itu tidak termasuk golongan sesama muslim. Ya. Kalau dihubungkan dengan Kanjeng Nabi tidak termasuk golongan umat kami kata Rasulullah. Ya. Ini jamaah sekalian, baik itu golongan muslim yang tertindas oleh orang-orang yang sewenang-wenang itu tadi, maupun seorang muslim yang mungkin terkena musibah, ya, terkena bencana. Ya, itu seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga di sini diartikan orang yang termasuk mengangkat senjata adalah la
Tidak boleh nah ya, la tarwi'uhu sesama muslim, kemudian wa ikhafatuhu dan menakut-nakutinya, apalagi sampai wa qitaluhu membunuhnya. Ya, baik membunuh secara fisik maupun membunuh secara karakter. Banyak karakteristik kaum muslimin ya. Pembatalan PPKM menjelang hari besar agama lain ya. Mudah-mudahan nanti tidak diundur ketika puasa Ramadan dan Lebaran, karena tidak pernah kita mendengarkan ya PPKM dibatalkan ketika bertepatan dengan hari besar Islam. Termasuk ketika hari besar Islam yang sangat istimewa 1 Muharram kan. Ya Pak ya. Ngapunten para pemerintah pejabat yang kami muliakan. Kami ini rakyat biasa. Saya bukan berarti membenci panjenengan. Ya, panjenengan adalah panutan kami, tapi kami juga mungkin sekedar memberikan urun rembuk lah, unek-unek kami bahwa ketika hari besar Islam digeser, bagaimanapun juga secara substansial itu enggak ngeh gitu loh. Itu saja ya. Walaupun itu hanya perasaan, substansinya sih saya kira enggak ini ya kan. Enggak signifikan lah untuk mengganggu semangat kita dalam berislam, beribadah, beragama. Ya. Tapi ketika ketetapan sudah diberikan PPKM menjelang hari ini dan sebagainya tiba-tiba dibatalkan, ya ini kan ya cuman kebetulan umat Islam Indonesia ini kan sangat tasamuh ya, sangat toleran. Jadi memahami ya sudahlah enggak apa-apa, varian macam-macam sekarang ini ya. Berikutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kharaja anit ta'ah wa faraqal jamaah wa mata famitatuhu mitatun jahiliyatun. Ya Pak ya. Siapa saja yang keluar dari satu jamaah, satu jengkal saja, kemudian dia meninggalnya dalam keadaan seperti orang jahiliyah. Yang solihah ya Allah. Ya Allah, jadikan diri kami orang-orang yang senantiasa ya Allah tetap berbakti kepada orang tua kami. Meskipun mereka sudah tiada secara fisik di hadapan kami, mudah-mudahan kami selalu mengalirkan doa-doa kami untuk mereka ya Allah yang sudah mendahului kami. Ampuni mereka ya Allah, lapangkan alam kubur mereka ya Allah, jadikan alam kubur mereka bagian dari nikmat surgamu ya Allah. Khususnya ayah kami Haji Mastur Mustafa, Haji Mustamah Mustamir ya Allah, Pak Kasani, Pak Ibu Kasiyati ya Allah, dan seluruh kaum muslimin muslimat di alam barzah ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir quburahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufaran min hufarin nar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, saudara-saudara kami, terutama yang sedang terkena bencana musibah ya Allah. Engkau berikan sabar dan tabah, dan kami semuanya Engkau berikan tetap istiqamah ibadah, salamah fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.